Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore teman-teman yang sedang menonton video ini. Kembali lagi bersama saya Arya selaku pengajar uh, IPA paket B. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai pembahasan prospek IPA yang pertama kemarin. Nah, soal yang pertama itu sebutkan hal apa saja yang membedakan makhluk hidup dengan yang tidak hidup. Yang jawabannya itu yang membedakan kedua kelompok ini adalah ciri-ciri karakteristik melekat pada masing-masing kelompok. Contohnya itu kalau misalkan makhluk hidup itu bergerak, terus benda mati atau benda tak hidup itu tidak dapat bergerak. Makhluk hidup makan, benda tak hidup tidak dapat makan, gitu. Lanjut ya. Terus yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan perkembangan generatif dan vegetatif. Nah, jadi perkembangan generatif itu perkembangan yang melalui cara perkawinan, yaitu pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Jadi kalau di generatif itu harus ada dua individu, yaitu jantan dan betina. Terus kalau vegetatif itu melalui cara tak kawin. Nah, cara vegetatif ini biasanya cukup dengan satu individu saja, seperti contohnya itu kayak stek batang gitu. Ada singkong dan mawar itu tidak memerlukan pohon yang lainnya atau individu yang lainnya yang berlawanan jenis. Lalu yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan ciri regulasi pada makhluk hidup. Nah, pengertian dari ciri regulasi pada makhluk hidup adalah sistem pengaturan proses metabolisme dalam tubuh yang diatur oleh syaraf dan hormon. Lanjut, keempat, sebutkan contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan stek batang. Kayak tadi ya, aku bilangin ya, mawar itu bisa dengan stek batang. Terus singkong, nah kalau di sini melati juga bisa dengan stek batang. Yang kelima, contoh ekskresi pada makhluk hidup. Contohnya itu, ekskresi itu pertama itu pengertian adalah mengeluarkan kotoran atau sisa hasil metabolisme pada tubuh. Contoh ekskresi itu bisa dari urin itu atau air kencing. Terus dari kita bernafas itu mengeluarkan gas CO2. Kemudian ada keringat dari kulit. Lanjut nomor 6, jelaskan maksud perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Nah, kalau singkatnya perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan itu, kalau pertumbuhan itu dapat dilihat dengan kasat mata. Kalau perkembangan itu kadang dapat kadang tidak. Contohnya kalau pertumbuhan itu pertumbuhan tinggi badan gitu. Kalau perkembangan itu misalnya sudah dewasa atau belum, kayak misalkan sudah dapat reproduksi atau belum, dan lain sebagainya. Yang nomor 7, sebutkan klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri yang diidentifikasi. Sebutkan 5 klasifikasi. Nah, itu ada 5 kelompok, yaitu Monera, Protista, Fungi, Rantai, dan Animalia. 8. Jelaskan apa yang dimaksud bakteri patogen dan apatogen. Dulu sebutkan contohnya. Pengertian dari bakteri patogen adalah bakteri yang merugikan dan menyebabkan penyakit. Terus kalau bakteri apatogen itu bakteri baik. Contoh dari bakteri patogen yaitu Mycobacterium tuberculosis, penyebab penyakit TBC. Terus contoh bakteri apatogen atau bakteri baik yaitu E. coli yang membantu proses pembusukan sisa makanan untuk menghasilkan vitamin K. Biasanya kalau di Yakult itu E. coli-nya ada biasanya. Terus yang nomor 9, tumbuhan berpembuluh disebut juga dengan tumbuhan, yaitu tumbuhan berkormus. Nah, kalau teman-teman masih bingung tentang ini, teman-teman bisa baca lagi tuh ininya, modulnya. Lanjut nomor 10, jelaskan secara lengkap proses pergerakan pada lumut. Nah, ini juga ada di modul lengkap banget, jadi teman-teman bisa buka modul, terus bisa jawab ini. Yang pertama itu spora jatuh pada tempat yang cocok dan tumbuh menjadi protonema. Protonema tumbuh menjadi tumbuhan lumut, terus lumut dewasa menghasilkan sel kelamin, yaitu antheridium sebagai penghasil spermatozoid atau sel kelamin jantan, dan archegonium sebagai penghasil sel telur atau sel kelamin betina. Kemudian pembuahan antara ovum dan spermatozoid menghasilkan zigot. Zigot tumbuh menjadi sporangium. Sporangium dewasa menghasilkan spora dalam bentuk sporanium atau spora. Nah, itu dia pergerakan permanen mutar, jadi kembali lagi ke atas. Tuh.
Lanjut nomor 11. Sebutkan kelas pada kingdom tumbuhan paku. Ada paku lumut, paku ekor kuda, paku kawat, paku. Terus nomor 12, apa yang dimaksud tumbuhan paku bersifat epifit? Nah, epifit itu salah satu sifat tumbuhan yang dia sifatnya menempel pada tumbuhan lain, tapi dia tidak menjadi benalu atau tidak merugikan terhadap tumbuhan yang ditempelkan tersebut. Contohnya yaitu pada tumbuhan paku dan lumut. Nomor 13. Jelaskan perbedaan ciri-ciri tumbuhan dikotil dan monokotil. Nah, tumbuhan dikotil itu tumbuhan berkeping dua, memiliki akar tunggang, batang bercabang, daun tersebar berhadap-hadapan, tulang daun menyirip atau menjadi, kelompok bunga berjumlah kelipatan 2, 4, atau 5, biji memiliki 2 daun lembaga. Terus kalau monokotil itu berkeping satu, memiliki akar serabut, batang tidak bercabang, daun berseling, tulang daun sejajar, dan berbentuk pipa. Kelompok bunga berjumlah kelipatan 3, biji memiliki 1 daun lembaga. Pokoknya kalau dikotil sama monokotil itu bedanya gampang sih. Cara ngebedainnya yang paling cepat itu kalian hafalin salah satu aja. Misalnya dikotil itu kepingnya 2. Salah satu ciri yang lainnya itu akar yang dikotil itu akar tunggang atau nancap ke bawah. Itu aja ngapalinnya. Jadi monokotil nggak usah dihafalin, pasti sih dia berlawanan dan dikotil. Tuh. Yang nomor terakhir, nomor 15, apa yang dimaksud daya regenerasi yang dimiliki hewan berkulit duri? Yaitu kemampuan untuk menumbuhkan kembali bagian tubuh yang terputus. Contoh hewan berkulit duri itu misalnya pada tokek dan cicak. Mereka itu sebenarnya di kulitnya ada duri-duri kecil gitu, tapi nggak kelihatan. Nah, kemampuan mereka itu bisa regenerasi atau menumbuhkan kembali bentuknya kalau di tokek dan cicak contohnya. Terima kasih. Kalau dari teman-teman ada yang pengen ditanyakan, tanya di grup aja ya, walaupun nggak pelajaran IPA nggak apa-apa, ntar insya Allah bakal aku jawab. Semangat teman-teman!